Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Nah, kewajiban-kewajiban antara laki-laki dan perempuan juga sama. Mencari ilmu, mengasihi keluarga, dan lain sebagainya itu sama. Masyarakat kita itu masih sangat terpaku pada yang namanya konstruksi sosial. Konstruksi sosial kita memang menempatkan tadi itu perempuan soal di dapur, laki-laki mencari nafkah. Kalau kita masih menjebak diri pada konstruksi sosial yang seperti ini, yang jadi korban bukan cuma perempuan, tetapi juga laki-laki. Apa yang terjadi? Banyak perempuan Jepang memilih tidak menikah dan tidak mau punya anak. Dampaknya apa? Dampaknya besar sekali ke Jepang. Jepang menjadi negara yang menua. Iya, betul. Begitu menjadi negara yang menua, usia produktifnya menurun. Itu efek kepada pendapatan negara. Ini lagi nyambung sama Winda punya pertanyaan. Kan akhirnya ada findings data, terus belum lagi ada fenomena child free ya. Nah ini sebenarnya apa sih Bu yang kurang dari negara ini? Entah part regulasi atau ekosistem apa sih yang harus di COVID supaya nih yang kayak begini nih ya udahlah kita coba kurangi cemasannya tadi begitu. Menurut saya support sistemnya ya, apalagi anak-anak generasi mereka, orang tuanya nggak ngerti juga gitu, orang tuanya ngasih tuntutan gede banget, nggak ngerti, temen-temennya juga peersnya juga belum tentu sama, dan kemudian mereka sendiri juga ngeliat di sosial media, pressure-nya terlalu tinggi, ya, jadi harus benar-benar memang harus berbeda pendekatannya dengan generasi yang di atasnya. Generasi di atasnya kan kira-kira ditaruh aja di lapangan, so hidup lah udahlah gitu ya, harus survive gitu. Kalau generasi sekarang kan mungkin lebih overthinker rapuh, overthinker. Kenapa? Karena ekspektasinya juga besar. Ekspektasi generasi dia kasihan loh. Harus sukses 30 before 30. Under 30 harus sukses. Harus jadi miliuner sebelum usia 40 tahun gitu-gitu. Harus sudah jadi somebody dulu. Sebelum ini, aduh gede banget ininya. Sementara generasi di atasnya dulu, yang penting lu selamat aja. Beda sekali ekspektasinya gitu loh. Generasi sekarang, dia juga ekspektasi dia terhadap dirinya tinggi, dari masyarakat juga tinggi, dia bandingin juga dengan yang ada di sosial media, padahal di sosial media juga palsu semua. Kita tahu itu palsu, tapi tetap aja kita bandingin, kan gitu. Jadi dia nggak bisa bisnis as usual ya. Susah. Iya benar-benar. Nah, kalau kita nggak kuat dalam membangun habit yang sehat untuk diri kita sendiri, sangat mudah sekali untuk merasa depresi. Wow. Gitu. Jadi memang habit kuncinya. Habit adalah kuncinya. Boleh nggak spill habit Bu Yeni untuk bisa tadi disebutkan kita nggak cemas-cemas ini. Saya juga sering cemas kok. Juga sering cemas. Tetapi kemudian karena saya orang yang dibesarkan dalam lingkup agama, maka saya punya mekanisme pertahanan diri saya dalam melalui agama. Jadi saya misalnya kalau orang lain mungkin meditasi, saya meditasi digabung dengan zikir untuk menenangkan. Dan saya percaya bahwa ada higher power, ada kekuatan yang lebih besar yang bisa kita sandari. Gitu. Itu menjadi memudahkan sebagian beban saya bisa saya transfer ke Tuhan gitu kira-kira kan. Dan doa saya paling biasanya cuma satu, yang paling utama adalah ya Tuhan tuntunlah langkahku, tuntun gitu, please guide me. Jadi jangan bikin salah yang nggak perlu, jangan kejeblos, jangan terlalu gampang tergoda dan jadi puas gitu loh. Dan kalaupun ada misalnya ada cobaan-cobaan, itu nggak ada cobaan. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang apapun, semua pasti punya drama masing-masing. Gak usah banding-banding ke. Gitu. Gak usah banding-bandingin. Semua pasti. Orang kaya punya problemnya sendiri. Kalau orang kaya, orang miskin punya problemnya sendiri. Problem orang miskin. Yang nggak relate ya. Tapi tidak ada yang manusia yang tidak punya problem dalam hidupnya. Dan Tuhan memberikan kita masalah yang sanggup kita pikul. Itu dulu, pemahaman itu dulu ya. Guys, you are not alone. Terus beban lagi lo ke Allah gitu. Iya. Kalau berat curhat ke Allah. Iya. Jangan kesulitan. Iya, gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi ada mekanisme yang harus kita ini kan ya, harus diem kadang-kadang dan kemudian banyak-banyak bersyukur. Gratitude itu penting. Bisa syukurin lo, bukan gitu ya? Bersyukur. Oh, syukur. Jadi kalau saya sering nulis dalam jurnal. Oke.
I'm thankful, I'm grateful for apa segala macam. Saya bersyukur bahwa saya dikaruniai keluarga yang sehat, bahwa anak-anak happy, bahwa kami bisa pergi kemana-mana. Misalnya hal sekecil apapun tulis, bersyukurlah. Based on research, dampaknya apa sih Bu betul-betul kalau kita sering journaling itu? Kita tidak ada dampak stres. Stresnya stress levelnya menurun karena stress level itu is a killer. Ya, level stres itu bisa menjadi pemicu banyak masalah, salah satunya kanker. Kantong kering dan kanker juga. Kanker. Jadi itu healing ya, proses healing. Iya, let go aja. Ada hal-hal yang kita bisa bawa, bisa kita sanggah, ada yang nggak bisa, yang harus kita taruh aja. Kalau kata Gus Dur ada 2 persoalan. Ada persoalan yang bisa diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan, ngapain dipikirin? Ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Kalau nggak bisa diselesaikan, ngapain dipikirin? Gitu aja kok repot ya. Gitu. Kalau emang nggak bisa diselesaikan, pasti akan ada jalan keluarnya. Gitu. Kadang-kadang kita suka kontrol karena nggak bisa kita kontrol. Itulah masalah kita, Bu. Betul. Kita ya, maksudnya. Betul. Boleh loh kita membayangkan hal yang paling buruk dan kemudian kita bisa membayangkan kira-kira kita akan reaksi gimana ya? Kira-kira gini. Tapi ya udahlah, memang akan berat. Kita harus acknowledge loh, tapi harus mengakui bahwa itu akan berat kalau ada masalah. Kadang-kadang orang kan mau lari dari masalah. Denial aja. Gitu. Akuin aja dulu gitu. Aduh, ini masalah berat banget ya Tuhan. Aku dong. Iya, tolongin aku dong Tuhan. Terus kayak mau sabar ya. Ini tuh bilang kita langsung juga ya gitu. Kayaknya relate banget kayak juga ya. Jadi kita coba back to, kalau aku ditanya siapa sih pemimpin wanita Islam yang cukup family gitu kan, aku pasti ngomongnya adalah istrinya Muhammad. Beliau adalah luar biasa, bisa enak juga gitu. Itu lady boss. Zaman sekarang namanya lady boss. Itu gimana? Ya, pertama beliau kan bos, pemilik CEO perusahaan loh. Iya. Sampai Rasulullah kan bekerja kepada Sayyidah Khadijah. Iya, gitu, lady boss banget kan. Yang kedua ini dari Sayyidah Khadijah adalah beliau itu yang ngelamar Rasulullah loh. Gak ada masalah sih. Gak ada masalah. Jangan takut harga diri saya. Itu. Pokoknya itu benar-benar karakter lady boss banget kan. Karena tapi ada catatan kalau kualitinya sekualitas Muhammad gitu loh. Iya. Iya dong. Kalau enggak ya jangan juga. Gitu. Iya. Jadi tetapi beliau juga mungkin kalau zaman sekarang ya orang yang sangat peduli pada impact gitu ya, kekayaannya dialokasikan juga untuk impact pada dakwahnya Rasulullah. Jadi bukan cuma sekedar cari uang, tetapi cari dampak di masyarakat kan kira-kira begitu. Nah itu yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Jadi luar biasa sekali kiprahnya. Dan bukan cuma Sayyidah Khadijah ya, di sekeliling Rasulullah kan banyak sekali perempuan hebat ya, Sayyidah Siti Aisyah, lalu Sayyidah Hafsah, banyak banget ya. Bahkan dulu yang kepala pasar gitu ya, itu adalah perempuan ya, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah kalau kepala pasar semua zaman dulu semua trade itu kan trade ya. Trading perdagangan itu di pasar. Jadi ini big deal banget, ini hal gede banget. Zaman sekarang mungkin Menteri Keuangan. Iya, benar. Yang atur semua regulasinya. Nah, artinya dalam sejarah Islam perempuan itu tidak dinafikan untuk bisa berkontribusi di masyarakat, bahkan mimpin perang. Kalau Siti Aisyah malah mimpin perang ya, selain juga sebagai seorang intelektual. Gitu. Berarti mitos ya Bu ya sebenarnya dalam Islam itu dikatakan pemimpin itu harus laki-laki, itu sebenarnya nggak benar juga dong. Ya tadi itu pemimpin seperti apa gitu. Pemimpin boleh, semua boleh. Yang dibutuhkan masyarakatnya kan seperti apa. Nah, yang tadi kesimpulan yang diambil dari ayat yang tadi saya kutip itu ya, seolah-olah pemimpin itu karena terasosiasi dengan kekuatan fisik. Dan kalau kekuatan fisik ya pasti laki-laki akan lebih unggul dari perempuan. Dan ya nggak usah dibantah juga ya, betul gitu loh. Betul. Masalahnya zaman sekarang kekuatan fisik bukan menjadi faktor utama dalam mendapatkan kesuksesan hidup. Nah, ada faktor-faktor lain sehingga semuanya bisa punya kesempatan untuk memimpin.
gitu. Bahkan ya, kalau kita mau ngomong bicara soal bidang pendidikan, perempuan pertama, sekolah atau institusi pendidikan pertama di dunia yang mendirikan itu seorang perempuan Islam di Fes, Maroko, Fatima Al-Sirri. Ya, dari uangnya dia mendirikan universitas pertama di sana. Gitu. Itulah cikal bakal universitas, lembaga pendidikan tinggi. Itu abad ke-8. Zaman dulu banget, belum ada loh, Al-Azhar belum ada, Cambridge belum ada, Harvard belum ada, ini udah ada nih. Di zaman dahulu Iya, udah berkontribusi gitu. pakai uangnya, kayak bikin sekolah. Nah, jadi sebetulnya dalam khasanah keislaman nggak ada masalah sama sekali bagi perempuan untuk aktif di luar rumah untuk berkontribusi. Yang semuanya seimbang aja lah, laki-laki dan perempuan semuanya seimbang. Gitu. Yang penting konsen ya tadi ya. Yang penting ada kesepakatan, ada komunikasi. Gitu. Nah, bahwa perempuan kadang-kadang sulit untuk mengambil peran leadership, peran kepemimpinan, iya. Kenapa tuh, Bu? Karena ada dua faktor. Ya, faktor pertama yang faktor eksternal tadi yang kita katakan ada masalah kultur yang mengatakan perempuan tempatnya domestik, gitu, interpretasi agama yang keliru. Lalu kemudian bahkan di beberapa daerah di beberapa negara mungkin aturan-aturan secara legal yang membatasi langkahnya perempuan ada juga. Nah, tapi juga secara internal perempuan juga ada hambatannya nih. Ini harus diatasi oleh perempuan. Kayaknya langsung takut tertampar nih. Deg-degan ya. Deg-degan ya. Kenapa laki-laki lebih sering sukses atau lebih sering menjabat, katakan? Karena perempuan itu lebih tidak suka mengambil resiko. Tapi itu dibandingkan laki-laki. Tapi itu laki-laki lebih sering, lebih mudah mengambil resiko. Jadi threshold of risk-nya itu lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan. Perempuan itu tadi konsensus building, dia masih mikirin, teman gue ngomong apa ya, ntar gue dianggap apa ya, ntar begitu. Gitu, perempuan tuh masih begitu. Banyak mikir. Laki-laki nggak pakai mikir kadang-kadang, mentelung dulu, gitu. Ya, gitu. Perkara berhasil atau gagal belakangan, istilahnya lebih tahan malu lah gitu. Laki-laki gimana nanti, perempuan nanti gimana. Betul. Nah, bahkan dalam bisnis pun ini penting. Kenapa negara seperti Amerika begitu maju? Karena di sana banyak inovasi. Kenapa banyak inovasi? Karena orang-orangnya, masyarakatnya dari kecil udah biasa dididik untuk berani gagal. Nggak apa-apa, di sekolah pun boleh gagal loh. Boleh loh karena belajar dari kegagalan. Jadi mereka berani, mereka percobaan, bikin inovasi, begini, begitu. Akhirnya banyak inovasi yang terjadi karena berani gagal. Di Asia, tempatnya kita, yang paling penting itu jangan gagal. Tetapi apa? Prestasi, juara di kelas, nilai bagus, nggak boleh salah. Kalau nggak boleh salah, takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, jadi perempuan Asia sudah parentingnya gitu. Parentingnya itu yang penting nilainya bagus. Nah, buat dipamerin ke sehari. Betul. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah anak itu diajari bahwa yang namanya menemui kegagalan dalam hidup itu biasa. Itu bagian hidup. Nggak mungkin kita nggak nemuin kegagalan itu. Kan nggak ada anak kecil langsung bisa manjat sport climbing gitu ya, manjat dinding misalnya atau langsung lari, nggak bisa. Pasti dia jatuh dulu. Kalau setelah jatuh kemudian orang tuanya bilang nggak usah nanti jatuh lagi, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Iya, benar-benar. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan kita. Ya sudah, hadapi itu, embracing. Ya, embrace itu tuh mental yang harus dibangun kayaknya. Karena kan biasa kita tuh tadi tipe-tipe denial dan disalahin soalnya. Takut kamu sih. Iya, langsung gitu, spotlightnya langsung gitu. Iya, betul. Saling menyalahkan. Kalau di barat kan, apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan? Betul. Mindsetnya udah beda. Udah level up. Kalau kita masih udah next level ya. Apa-apa lah. Berarti kita didik anak-anak kita, generasi ke depannya itu dengan framework yang berbeda. Yes. Ya, ini kalau melihat ini peran agama di mana? Untuk melihat tadi ya, kita kan pendidikan agama tuh wajib ya sebenarnya dalam sekolah. Tapi kemudian tadi ke mindset. Nah, ini mungkin boleh kritik ataupun suggestion juga bebas tuh. Peran agama sejauh ini dalam tadi membuat perempuan ikut bernegara tuh ya. Gimana?
sebetulnya peran agama kalau diaplikasikan secara semestinya bisa menjadi pendorong yang luar biasa. Karena dalam Islam itu ada yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan itu kan macam-macam interpretasinya. Bahkan melawan korupsi itu udah kebaikan jelas dong. Nah, kalau kita jadi menteri yang kemudian atau penegak hukum atau jaksa atau hakim yang kemudian memangkas korupsi, waduh, kebaikan seperti apa yang kita bawa di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi pemimpin presiden yang kemudian bisa membawa kesejahteraan untuk rakyatnya, wah, itu kebaikannya luar biasa sekali. Nah, seharusnya peran agama interpretasinya seperti itu. Masalahnya keliru. Orang Indonesia ini kan, kita ini kan banyak yang namanya banyak kesenjangan ya antara religiusitas, tetapi antara spiritualitas ini nggak nyambung nih. Kita soleh banget nih, kesolehan sosial, soleh banget, sholat ya paling rajin, puasanya, sedekahnya, apalagi kalau tetangganya pas lihat, wah apa kan, luar biasa lah orang Islam gitu kan. Tapi juga bukan cuma orang Islam, semua di Indonesia sangat religius. Bahkan khusus kalau kita bicara soal Islam ya, orang Saudi pun menganggap orang Muslim Indonesia itu paling religius. Dibanding mereka lebih religius orang Islam Indonesia. Gitu ya. Tetapi di negara yang sama, yang orang-orangnya semuanya apapun agamanya sangat religius ini, level korupsi kita juga sangat tinggi. That's the big question. Nah, ini kan harus jadi paradoks banget. Ini harus jadi introspeksi buat kita. Padahal kalau dalam agama, apalagi dalam Islam ada, sampai benci aja, kalau bukan miliknya, aduh sudah deh. Tanggung jawab di alam lain, diseksa lah. Gitu. Jadi, nah itu yang kadang-kadang beda banget antara praktek dan teori. Nah, ini yang harus kita selaraskan. Nah, untuk bisa menyelaraskan harus mulai dari semua. Semua lini ya? Semua lini. Dan jangan kemudian kita, kalau bapak saya itu selalu ngomong, kamu jangan lihat bungkusnya, isinya. Dari kecil kita selalu diajari untuk jangan lihat orang kelihatannya, kelihatan soleh banget ya, gitu ya. Belum tentu soleh, gitu. Lihat konten. Lihat kontennya, lihat tindak tanduknya sehari-hari, lihat apa yang dia kerjakan. Gitu. Kita diajari untuk menghormatin orang, bahkan yang kelihatannya penampilannya seperti gembel. Bapak saya selalu bilang, jangan dia wali. Iya juga sih. Jadi kalau Gus Dur itu dulu, di rumah kita, mau presiden, mau tukang beca, duduknya sama di bawah. Diperlakukannya akan sama. Harusnya seperti itu. Kami diajari gitu. Jadi nggak kemudian wah kelihatannya ini orang soleh, tapi wah ternyata tindakannya di belakang beda. Nah, kami diajari untuk selalu introspeksi. Kita kan juga bukan manusia sempurna. Salahnya banyak banget. Tapi yang paling penting itu eling. Jadi kita melakukan kesalahan, langsung taubatan nasuha. Gitu. Langsung minta maaf, minta dibimbing sama Allah. Kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Dan kadang kita nggak kuat juga nahan hawa nafsu segala macam. Jadi mulainya dari humility, dari kerendahan hati. Kita win nothing gitu loh. Gak usah lah kemudian pakai sok paling gimana sih. Gitu. Menerapkan kerendahan hati itu via apa? Betul pendidikan, kamu untuk ini berbicara ke generasi selanjutnya. Kalau kita bicara dalam persoalan kepemimpinan, ya, kerendahan hati itu harus diimplementasikan dalam hal pemimpin harus melayani rakyat. Pemimpin justru harus dilayani. Ini rendah hati itu di sini. Berarti kita kan itu PR besar benchmark dan bernya aja udah tahu betul banget. Sini semua mau jadi pejabat, kalau jadi pejabat sebagai nguing-nguing. Merasa spesial gitu kan. Aku merasa berdiri di situ. Nah itulah. Nah, padahal rasa spesial itu harus dimulai dari diri sendiri. Kasihan, karena kalau mengubur jadi pejabat karena wing-wingnya begitu nggak jadi pejabat, nanti tersiksa loh. Nanti post power syndrome. Iya, betul. Padahal siapa diri kita? Semua manusia kan istimewa. Ya kan? Kita mungkin ngerasa ada orang yang masih kacau kelakuannya gitu, masih maksiat segala macam. Jangan-jangan nanti dia tobatnya lebih ini dari kita. Kita udah suudon sama dia, udah berpuruk sangka, atau dia akan malah justru tobat, doanya akhirnya jadi kayak Sunan Kalijogo. Iya betul. Sunan Kalijogo dulu adalah Wali Songo kan, salah satu Wali Songo. Dulunya kan maling, begal gitu kan. Tapi malah kemudian ketika mendapatkan hidayah dari Allah,
malah kemudian menjadi penyebar Islam. Doanya lebih cepat ternyata. Kan kayak gitu. Jadi jangan pernah menghakimi orang. Jangan pernah menganggap diri kita lebih tinggi dari orang. Itu Islam banget sih. Iya. Benar. Harusnya udah bisa diterapin. Iya. Islam nggak kenal kasta. Kamu mau siapapun. Kamu kalau kelakuan yang minus aja. Bisa aja beda orang, salah orang. Gitu. Iya. Oke, sepertinya kita harus melanjutkan sesi sampai sahur karena kita kurang durasi kebetulan. Tapi biasa kita akan memberikan satu pertanyaan penutup untuk bisa disampaikan kepada rekan-rekan generasi muda di luar sana. Based on tadi, coba rendah hatimu tuh gimana caranya di era yang sangat modern? Iya. Salah satu lagi Bu, aku tambah pertanyaan embed ke pertanyaannya Winda. Untuk supaya kita ini nggak terlalu berbangga sebagai negara yang kepada tadi Bu Muslim, tapi kita bisa menawarkan lebih terhadap global tadi, khususnya untuk generasi selanjutnya. What we should do? Yang pertama, gitu ya, hidup kita janganlah hanya untuk diri sendiri. Kita kalau mau cari kebahagiaan, caranya gampang. Caranya gimana? Makin kita nolong orang lain, makin kita akan bahagia. Makin hidup kita punya manfaat bagi orang lain, saya jamin 1000% pasti kamu akan lebih bahagia. Makin kamu nolong orang lain, makin kamu gak hanya mikirin diri sendiri. Jadi marilah kita hidup ya, apapun yang semua kita miliki, jangan hanya untuk diri sendiri. Semua keahlian kita mikirin juga orang lain. Apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk masyarakat? Apa yang bisa membuat kehidupan lebih baik untuk semua orang? Gitu. Minimal hanya dengan senyum kita aja bisa membawa suasana yang positif buat orang sekeliling kita. Nah ini kayak gitu, jadi rendah hati aja. Dan kita semua ini itu tadi butiran debu lah dari semua alam yang begitu besar ini ya. Lah kita cuma di bumi doang kok, sombong banget. Belum lagi alam semesta ini, segitu banyaknya galaksi yang ada. Dan yang lebih luar biasa ya, Allah menciptakan manusia itu. Jumlah sel yang ada di tubuh kita itu sama jumlahnya dengan jumlah bintang yang ada di luar sana. Nah, berarti kita bintang kan? Berarti Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dan permulaan. Kira-kira gitu. Nah itu topik menarik berikutnya. Nah, simpen dulu. Aku langsung apa nih? Sebenarnya kita boleh bangga karena Islam di Indonesia dianggap oleh dunia sebagai Islam yang sangat moderat, bisa mengayomi sesama. Di sini ada harmonisasi gitu antara semua umat beragama ya. Jadi umat Islam di Indonesia cukup dikagumi oleh dunia. Dan itu harus kita jadikan sebagai platform kita untuk kemudian terus mendakwahkan Islam yang seperti ini, yang rahmatan lil alamin. Yang Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan rahmatan lil muslimin loh. Bukan rahmat hanya untuk orang Islam aja. Tapi rahmatan lil alamin. Artinya seluruh manusia, seluruh ciptaan Tuhan, seluruh makhluknya, termasuk pohon, sungai, laut, harus kita pelihara, jangan dikotorin. Kan gitu kira-kira kalau kita percaya bahwa Islam itu rahmat bagi seluruh semesta. Nah itu, umat Islam Indonesia bisa mengambil peran itu. Di Indonesia kita bisa mulai dengan membersihkan sampah di sungai-sungai kita supaya nggak gampang banjir. Kita nggak buang sampah sembarangan. Kita nggak pakai plastik sekali buang. Hal kecil aja, dan hal kecil itu gitu. Nah, saya rasa begitu kita bisa melakukan itu, maka umat Islam di Indonesia akan dilihat sebagai sebuah kekuatan besar. Disinilah ada ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan yang paling penting, kejujuran yang paling utama. Jangan kita juga munafik, ya. Yang paling penting, kita nggak mau pemimpin korup, kita nggak mau pejabat kita korup. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Karena pemimpin itu refleksi dari rakyatnya. Selama kita masih mentolerir orang kadang-kadang kita sendiri juga melakukan korupsi kecil-kecilan, kita akan dapat pemimpin-pemimpin yang mungkin akan merefleksikan itu. Iya benar. Mulai dari kita semuanya. Itu kayak di Jepang, orang Jepang nggak punya agama, tapi ada uang kita jatuh misalnya nggak ada yang ngambil karena merasa itu bukan haknya. Nah, orang Muslim di Indonesia harus bisa begitu. Paradoks itu. Itu sangat paradoks. Itu paradoks. Dan memang, tapi kalau kita cuma bisa merasa sedih, ya kita akan merasa nggak berdaya. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Benar. Dimulai dari kirim orang lain, nggak nyoret-nyoret tembok, grafiti, kotorin, terus nggak. Pokoknya semua hal fasilitas umum kita pelihara kebersihannya.
kita mikirin lah orang lain keganggu nggak sih sama kita dengan segala tindakan kita. Mulai dari situ aja. Very simple ya. Iya, Tapi impactful. PR yang Betul. besar gitu ya. Oke, Bu, makasih banget atas sama-sama. Bu, makasih. banget obrolan kita hari ini. Aku ngerasa kayak ternyata banyak yang Kamu apa Apa sih? tapi dalam bentuk konstruktif ya. Dalam bentuk konstruktif. Apa ini adalah muhasabah diri. Iya, betul. Dan semoga menjadi tempat yang juga jadi tempat muhasabah diri untuk audiens juga. Kita kayaknya berpamitan dulu. Terima kasih Ibu. Dan kita akan ketemu lagi nanti di episode Ramadan Spark di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.